Halo Sobat VSID, kembali lagi kita akan membahas bagaimana kita bisa menghemat token kita ya. Sesi kali ini kita akan mencoba menghemat token kita ya. Ada 5 tips ya. Tapi saya kasih bonus tips dulu, tips yang ke nol ya. Sebelum kita bicara 1, 2, 3, 4, 5 tips ke nol, nggak usah pakai GitHub Copilot. Tapi nggak mungkin ya. Agak sulit sekarang kalau kita coding nggak pakai GitHub Copilot. Jadi kita akan bicara 5 tips. Tips pertama adalah tips memilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan di sini ya. Kalau kalian nggak perlu pakai agentic, cuma untuk tanya jawab ya, cari referensi, pakai mode ASK. Kalau kalian baru punya requirement dari Azure Board atau dari Zira, kalian pengen fokus untuk memahami arsitektur yang paling cocok, pakai plan gitu ya. Baru setelah plan dan AX, kalian baru pakai agent ya untuk otomasi. Itu pun kalian harus sudah punya .markdown yang diletakkan di solution kalian ya untuk make sure ya kalau kalian nggak buat dari awal gitu ya seperti itu. Ya kita akan bahas itu di episode selanjutnya ya. Jadi kalian harus milih agent ya kalau baru sudah hendak melakukan coding. Sisanya pakai AX atau plan. Dan kalau nanti sudah bicara ada bugs yang harus kalian perbaiki, pakai debuggers. Ya. Kalau ada aplikasi yang perlu kalian upgrade, pakai modernize. Kalau aplikasi kalian ngerasa lambat dan perlu dituning, kalian pakai profiler. Dan kalau kalian perlu create unit test yang banyak ya untuk menghasilkan automating testing ya atau code coverage ya untuk testing secara menyeluruh ya untuk make sure misalnya ada change terus kemudian kalian perlu make sure tidak ada domino effect pakai test. Jadi intinya tips pertama adalah kalian pilih tuh yang bener ya antara option-option yang ada di sini. Oke, tips kedua adalah tips memilih modelnya. Jadi kalau kita coba pindah ke agent, teman-teman bisa lihat di situ ada interactive, bypass, dan autopilot. Hindari autopilot, karena autopilot artinya tidak ada konfirmasi sama sekali ya. Ini cukup berbahaya kalau kalian memilih model yang kurang tepat. Kita akan bahas model yang tepat di bagian ketiga, tips ketiga. Tapi di sini hindari autopilot kecuali kalian sudah make sure punya workflow yang cukup canggih. Jadi sudah ada requirement yang jelas, sudah ada perilaku di .markdown yang benar, itu baru boleh pakai autopilot. Tapi kalau nggak pasti, mending pilih bypass ya. Ini untuk auto approve cuma komunikasi ke tools-toolsnya. Tapi kalau AI-nya masih bingung, dia akan nanya ke kalian ya. Atau lebih baik kalian menggunakan interaktif. Jadi yang paling hemat adalah interaktif. Jadi usahakan pilih interaktif. Cuma jeleknya kalian harus mantengin tuh layar yang ada di GitHub Copilot Chat. Ya, sisanya kalian bisa pakai bypass. Hanya pakai autopilot kalau sudah pasti itu kerjaan gampang dan bisa dilakukan dan Anda yakin si Copilot-nya nggak bingung ya. Tips ketiga, kalau kalian bingung pilih auto. Udah gitu aja. Auto ini biasanya dapat diskon juga token 10% ya. Jadi kalau kalian pilih auto ya itu malah lebih hemat ya. Dibanding kalian pakai misalnya Opus gitu ya karena kalian menurut kalian itu kerjaan kalian ruwet gitu ya. Maka kalian pilih Opus terus. Enggak, ini malah nggak bijak. Ya, kenapa? Karena bisa saja menurut kalian ruwet, menurut AI gampang atau sebaliknya. Jadi lebih baik kalau kalian nggak tahu, itu mending pakai auto aja. Ya, seperti itu. Kalau kalian pengen nyoba-nyoba, kalian bisa pakai GPT-5 mini dulu, dan sebagainya. Lihat harganya berdasarkan bulatan-bulatan ini. Semakin penuh bulatannya, artinya semakin mahal. Saya sendiri lebih pilih auto untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Oke. Lain halnya kalau kalian merasa ini kerjanya ruwet sekali gitu ya, kalian boleh pakai Protopus. Tapi mostly saya merasa auto ini better. Jadi pilih auto aja ya untuk lebih hemat token. Tips keempat, lihat setting ya. Ini ya, lihat setting ya. Terus kalian scroll ke bawah di bagian setting gitu ya. Lihat scroll ke bawah, di sini banyak banget ya. Oke, lihat di sana. Nah, di sini maksimum function call iteration dikurangi sampai 50 ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Tapi hati-hati kalau 50 nanti dia selesai, habis dia akan berkomunikasi ke kalian gitu ya. Tapi ini adalah setting yang menurut saya itu cukup untuk daily driver sehari-hari. Ya, foto warning 75% nggak apa-apa. Nah, kemudian scroll lagi ke bawah di situ ya. Oke. Nah, di sini ada exception analysis thinking level ya. Saran saya set medium. Ya, kalau high juga akan mengakibatkan pemanggilan
token yang cukup tinggi karena cukup lama gitu ya, mending pilih medium ya, seperti itu. Oke, sisanya sesuaikan aja bawaannya ya. Oke, sisanya sesuai aja bawaannya, jadi teman-teman nggak perlu bingung ya, apa saja yang harus dilakukan. Jadi itu tips keempat. Dan tips yang terakhir, kalian bisa mencoba menambahkan model kalian sendiri di sini ya. Kalian bisa nambahkan tuh model kalian sendiri di sini ya. Oke, jadi kalian bisa nambahkan bring your own model. Nah, ini kemudian pilih nanti model yang saya pribadi nanti menggunakan OLAMA ya. Kemudian nanti saya masukin di sini ya, endpoint-nya Open Router. Ya, jadi nanti ini pakai proksinya OLAMA tapi sebenarnya endpoint-nya Open Router AI. Nah, ini akan jadi ultimate banget untuk berhemat ya. Tapi di video selanjutnya ya kita bahas itu. Jadi intinya kalian bisa nambahkan on model kalian supaya lebih hemat. Misalnya kalian pakai open source OpenAI model, terus kemudian kalian taruh di server kantor, kemudian ya kalian taruh endpoint URL-nya gitu ya, atau kalian juga bisa host di Azure gitu ya, dan sebagainya ya. Tapi hati-hati ya, jangan jangan yakin dulu kalau itu bakal lebih hemat. Kalian harus selalu memperhatikan di bagian Copilot usage ini ya. Oke, seperti itu. Demikian 5 tips untuk berhemat token di GitHub Copilot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.